my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who had my Gue baru aja pindah ke kota ini. Setelah melewati beberapa masalah, gue harap gue bisa dapat lingkungan yang lebih baik di sini. Gue pengen hidup dengan tenang, damai, dan juga nyaman. Karena lingkungan yang gak nyaman bisa berdampak ke kondisi mental gue. Arka, ini rumah baru kita. Rumahnya lumayan luas ya, Mah? Ini bagian dalamnya. Gimana Arka sama rumah baru kita? Kamu ngerasa nyaman kan? Kalau sejauh ini sih aku masih ngerasa nyaman, Mah. Oh iya, soal sekolah kamu nanti mama yang cariin ya. Aku ngikut mama aja. Ya udah, nanti malam mau bakal kasih tahu kamu tentang sekolah yang mama pilihin. Iya, Mah. Gue harap mulai hari ini gue bisa hidup tenang. Gue gak mau dengar suara barang pecah, suara teriakan. Kamu ini kerjaannya cuma mabuk-mabukan, judi. Kamu pikir aku gak tahu kalau selama ini kamu itu selingkuh? Kamu cuma alasan aja kan kerja, aslinya kamu selingkuh. Aku udah capek kerja, tapi apa? Kamu gak kerja sama sekali. Kamu cuma bisa bikin aku selingkuh. Arka, sini turun nak. Mama mau bilang soal sekolah kamu yang baru. Mama, secepat itu nemu sekolah yang baru. Nah, ini dia sekolah kamu yang baru. Mama udah daftarin kamu tadi lewat online. Tapi, Mah, sekolah ini gak punya akreditasi A. Kenapa Mama milihin aku di situ? Apa pentingnya akreditasi A? Yang penting kan kamu sekolah. Lagian juga, pendaftaran untuk semester ini udah mau ditutup. Mama udah gak sempat lagi buat nyariin kamu sekolah yang bagus. Apa kamu gak setuju sama sekolah yang Mama pilihin? Aku kurang setuju, Mah. Mama gak bilang dulu sama aku sebelum daftar. Kalau kayak begini, Mama kan udah terlanjur daftar. Aku udah gak bisa nolak. Udahlah Arka, kamu tinggal nurut aja sama Mama. Kalau kamu masih mau tinggal sama Mama, kamu harus nurut. Dan jangan bangkang, Mama gak suka. Aku gak bangkang, Mah. Aku cuma nyampein pendapat aku. Aku yang sekolah, bukan Mama. Arka, kamu jangan bikin Mama emosi. Yang penting kan kamu sekolah. Sekarang kamu tidur aja. Ini udah malam. Mama juga udah ngantuk. Mama mau tidur dulu. Seragam sekolahnya bagus juga. Kira-kira day one gue di sana gimana ya? Semoga aja gue cepet dapet temen, biar gue gak sendirian, kayak orang bingung nanti di sana. Mama gak ada di rumah, udah berangkat. Gila kerja banget dia, kayak biasa. Hari pertama sekolah, kira-kira gue bakal punya temen atau enggak ya? Gue masuk kelas 10.5. Ini gimana cara gue liatnya? Rame banget. Loh, kok nama gue nggak ada?
di kelas manapun. Kok bisa? Apa ada kesalahan? Lo ikut gue sekarang. Ini gue mau dibawa kemana? Ke kelas. Tapi tadi nama gue gak ada di kelas manapun. Udah, gak usah banyak tanya, ikut gue dulu aja. Hah? Kok kita kesini? Katanya mau ke kelas. Kelasnya emang lewat sini. Ini gudang olahraga, bukan kelas. Lo mempermainin gue. Kelasnya ada di dalam tanah. Hah? Di dalam tanah? Jangan bercanda deh lo. Banyak tanya banget sih lo. Tinggal nurut aja. Kalau kita klik ini, kita bisa masuk ke dalam kelas itu. Lah, kok lantainya bergetar gini? Ada apa ini? Yang bener aja loh. Gila, bagaimana bisa ada kelas di dalam tanah? Semua mungkin terjadi di dunia ini. Nama gue Arka. Kalau lu, panggil aja gue Jendra. Ini jalan buntu. Ada apa lagi nih? Kok bergetar lagi tanahnya? Tenang aja, ini pintu yang terakhir kok. Pak, saya sudah bawa anaknya. Bagus, terima kasih Jendra. Jendra, kamu bisa duduk. Dan untuk kamu, Arka, silakan perkenalkan diri kamu. Kok gue ngerasa hawa di kelas ini gak enak. Semua orang gak perhatiin ke arah gue. Semua orang kelihatan sibuk sendiri. Perkenalkan, nama saya Arka. Saya baru pindah ke kota ini. Kok semua orang masih pada sibuk sendiri? Gak ada yang merhatiin ke arah gue. Baik Arka, silakan kamu langsung duduk. Baik Pak. Kalau gue perhatiin, dia cuma satu-satunya cewek di kelas ini. Baik, perhatikan semuanya ke sini. Karena kelas kita sudah berjumlah 12 orang, maka saya mulai saja penjelasannya, terutama untuk murid baru di sini. Saya, Yuda, selaku wali kelas kalian. Kalian akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Tapi, begitu bel pulang sekolah berbunyi, kalian harus menganggap diri kalian bukan siswa lagi. Hah? Bukannya kita siswa? Maksudnya apa? Jendra, maksudnya apa? Gue gak ngerti. Duh, ini anak malah tidur lagi. Lo bisa gak sih gak usah banyak tanya? Kalau lo emang gak tahu, nanti juga lo bakal tahu sendiri. Jadi gak usah banyak tanya, berisik tahu. Emangnya kenapa kalau gue nanya? Salah. Kenapa sih lo? Sewot amat. Arka, udah. Nanti juga lo bakal tahu. Kalau lo masih gak paham, nanti gue jelasin lagi. Shell, gue saranin lo jangan galak-galak sama anak baru. Emang gue gini kok, masalah buat lo. Ya sudah, sekarang kalian mulai pelajaran seperti biasa ya. Kok selama guru ngejelasin, mereka gak ada nyatet atau dengerin. Mereka tidur, ada yang main HP juga. Kok gitu sih? Ini kelas apaan dah?
gak pernah niat sekolah kali ya? Cuma satu orang doang yang niat nyatet. Sisanya sibuk sendiri. Tapi guru gak negur sama sekali. Si Chandra, gue liat dia juga dari tadi tidur mulu. Hari ini bener-bener aneh. Kenapa ada kelas yang disembunyiin di bawah tanah? Apa tujuannya? Terus, tadi Pak Yuda bilang, kita gak bisa menganggap diri kita siswa setelah bel pulang sekolah berbunyi. Ini orang-orang mau pada kemana? Mereka mau pulang, tapi nggak pada bawa tas. Mereka bukan mau pulang, lo ikut gue aja, gak usah banyak tanya. Dari tadi nih bocah banyak tanya banget dah. Lo lupa sama yang Pak Yuda bilang tadi? Shell, udah, ayo kita ke sana sekarang. Ah iya sabar. Gue cuma mau bilang aja ke dia biar dia nggak banyak tanya. Kita kesananya bareng-bareng aja ya. Nama lo siapa? Panggil aja gue Selin. Gue lihat lo satu-satunya cewek di kelas ini. Kok bisa? Ya bisa lah. Gue lihat-lihat mereka makin akrab tuh. Ya bagus deh, daripada mereka berantem mulu kan. Hah? Ini ruangan apa lagi? Kok banyak orang latihan fisik di sini? Dari tadi pas Pak Yuda ngomong di kelas, lo sama sekali nggak ngerti ya apa yang diomongin sama beliau. Ya lo mikir aja lah, gue kan anak baru di sini, mana bisa ngerti apa yang diomongin sama dia. Pas gue tanya, gak ada yang mau jawab. Kalian berdua berantem mulu, nanti lama-lama suka lo. Najis. Siapa juga yang mau sama lo? Gue juga ogah. Kalian berempat yang berdiri di sana, cepat latihan, jangan banyak ngobrol. Baik pak, maaf. Jen, kenapa sih kita suruh latihan kayak begini? Emang apa tujuannya? Lo paham sama yang diomongin Pak Yuda tadi? Semua kita lakuin ini tuh demi misi. Emangnya Pak Yuda ngomong apa tadi di kelas? Oh iya, tadi lo tidur. Gue tadi udah bangunin, tapi lo gak bangun. Jelasin aja, tadi Pak Yuda ngomong apa? Dia bilang, kalau bel pulang sekolah udah berbunyi, kita nggak bisa menganggap diri kita sebagai siswa. Emangnya kita harus menganggap diri kita apa? Kita harus menganggap diri kita sebagai alat. Nggak paham gue, jelasin besok lagi aja. Aduh, capek banget gue latihan kayak begitu. Ini mah namanya latihan fisik brutal. Untungnya mama belum pulang kerja. Kalau mama udah pulang kerja, mama bisa curiga. Setiap hari gue pulang jam 7 malam. Tapi mama juga gak bakal peduli sih. Karena mama kan orangnya gila kerja. Gue aja bingung. Sebenarnya gue masih dianggap anak gak sih sama dia? Selain gue sekolah, gue juga kerja. Gue ngelakuin hal ini untuk bisa bertahan hidup. Kalau kalian tanya ayah ibu gue kemana, kalian pasti sendiri udah tahu kan jawabannya. Gak usah ditanya, mereka udah gak bakal ngurusin gue lagi. Sebenarnya gue punya abang, tapi gue nggak tahu keberadaan abang gue ada di mana. Makasih ya mas, udah dianterin pesenannya. Iya, sama-sama bu. Oke, next pesanan ke jalan. Ayah mabuk lagi. Ah, Selin, kamu bikin kaget ayah aja. Ayah baru masuk loh, udah diteriakin gini. Ayah bisa stop gak sih mabuk-mabukan kayak begitu? Ayah juga bisa stop gak sih judi? Ayah, asal ayah tahu aku kerja keras buat dapetin uang itu. Tapi ayah malah buang-buang uang itu buat judi. Selin bener-bener gak suka sama sikap ayah. Ayah udah keterlaluan. Selin, ayah capek. Udah, kamu kalau mau marah besok aja, jangan sekarang. Kenapa sih kamu selalu marah-marahin ayah kayak begitu? Udah berani kamu ngelawan ayah. Sikapmu sama aja sama ibu kamu, suka ngelawan. Aku udah gak kuat tinggal di rumah. Aku berharap aku bisa cepat-cepat lulus dari sekolah. Dan aku bakal pergi dari rumah ini untuk selamanya. Aku udah gak tahan tinggal sama ayah. Dari dulu ayah gak pernah berubah.
Aku udah capek ngadepin semuanya. Gue dari kecil selalu dipukulin sama ayah gue. Gue jadi korban pelampiasan dia kalau dia lagi mabuk berat. Bahkan waktu gue duduk di bangku SMP, dia sempat mau merkosa gue. Tapi untungnya gue berhasil ngehindar. Gue mukulin ayah gue sendiri. Waktu itu gue bener-bener takut karena gue sampai bikin kepala dia berdarah. Gue takut dia kenapa-kenapa. Gue sampai shock. Ternyata rambut gue kalau pendek oke juga. Hampir aja. Dasar gila. Woi, kalian berdua gila yang lempar kursi ke arah gue. Kalau mau berantem sana di luar, jangan di sini. Kok bisa? Dari sekian banyaknya orang di sini, gak ada yang lerai sama sekali. Ini lagi cewek, malah asik baca buku di tengah keributan kayak begini. Kalau sampai mereka ketahuan Pak Yuda, habislah mereka. Berisik banget sih, gue jadi gak fokus baca. Oh, tiada terkira ini segala-galanya. Kelas isinya orang-orang aneh semua. Lu jangan pernah main-main sama gue. Pakai acara mecahin kaca jendela segala. Kalian berdua, kalian yang berantem di sana, langsung ikut saya. Gila, Pak Yuda datang, matilah mereka. Kalian berdua ikut saya ke ruang hukuman sekarang. Penjelasannya nanti saja. Nih orang kalau berdiri di sebelah gue tinggi banget dah. Ya, manusia atau tiang listrik sih. Udah kelar nih dramanya. Gue pikir masih ada lanjutannya. Gak seru. Sebentar banget berantemnya. Dasar orang stres. Berantem sebentar aja udah bikin kelas porak-poranda. Kalian silakan tunggu guru yang akan mengajar ya. Tuh kan, hari ini juga sama. Gak ada yang merhatiin guru pas ngajar. Yang nyata cuma gue sama cowok di sana itu. Sisanya, mereka sibuk sendiri. Herannya, guru nggak negur atau ngomongin mereka. Mereka bener-bener dibiarin gitu aja. Si Jendra juga tidur terus dari tadi. Cewek galak ini juga dari tadi cuma baca buku doang. Oke anak-anak, silakan kalian istirahat dulu ya. Kita lanjut setelah istirahat. Jendra, lo nggak makan? Kenapa tidur terus dari tadi? Lo ngantuk banget ya? Gue nggak lapar. Tapi Jen, kalau lo nggak makan nanti lo lemes. Mau gue beliin makan kah? Udah Ar, biarin aja. Dia emang udah biasa kayak begitu kok. Oh, ya udah deh. Itu si Selin emang dia selalu sendirian ya? Dia emang selalu sendirian, gak punya temen. Soalnya dia galak banget. Siapa juga yang mau temenan sama dia ya? Udah mukanya judes kayak begitu lagi. Heh, meja lo itu di depan gue. Gue masih bisa denger lo. Hahaha, iya ya, sorry Sel, bercanda doang. Jangan kletek-kletek gue ya. Stres semua. Ini makanan dari siapa ya? Jendra, ada misi ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak.
I live inside my own world of make-believe.